Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan pada perjalanan kali ini masih pagi buta saya akan balik menuju ke Bandung naik kereta yang sudah lama ada tapi kini ada perjalanan pagi. Salah satu kereta yang banyak juga di-request oleh teman-teman sekalian yaitu kereta api Harina Pagi. Kereta dari Surabaya menuju ke Bandung keberangkatan pagi hari via jalur utara. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Harina Pagi kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana stasiun Surabaya Pasar Turi di waktu pagi hari. Masih jam 5 lebih 2 menit ya teman-teman. Jadi masih pagi banget, Surabaya juga masih gelap. Nah, untuk stasiun Surabaya Pasar Turi, ini merupakan stasiun besar di kota Surabaya untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene di jalur lintas utara. Seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, kereta api Harina, berangkatnya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Kalau untuk keberangkatan kereta-kereta di jalur lintas selatan ada stasiun Surabaya Gubeng. Hari ini itu adalah hari Jumat, tanggal 11 April. Saya mau coba naik kereta api Harina Pagi. Keberangkatan Harina masih jam 5.50 ya. Masih ada waktu sekitaran 45 menit lagi. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama sebelah sana merupakan pintu keberangkatan untuk kereta-kereta yang notabene kelas eksekutif campuran atau kelas yang lebih tinggi. Lalu di area bagian tengah, di area sebelah sini ya, itu ada layanan pelanggan, customer service, dan juga loket stasiun. Kalau mau beli tiket langsung ke area paling tengah, dan ada juga bagian ketiga yaitu pintu keberangkatan bagi penumpang kereta kelas ekonomi seperti kereta api Erlangga, kereta api lokal berangkatnya di stasiun ini ya. Kalau ini adalah pintu kedua atau pintu khusus penumpang kereta komuter, kereta ekonomi, dan kereta lainnya. Nah, di lobi pintu kereta ekonomi ini fasilitasnya sebenarnya itu lengkap teman-teman. Ada beberapa kedai ya. Tuh. Dan ruang tunggunya juga cukup lega. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kalau ini adalah pintu keberangkatan untuk kereta-kereta kelas eksekutif ya teman-teman. Nah, kalau kalian naiknya kereta kelas luxury, bisa nunggu di area sebelah sini, area yang lebih khusus. Kita langsung boarding aja ya. Pakai face recognition lebih mudah. Nggak perlu nunjukin lagi KTP, serta nggak perlu nunjukin boarding pass supaya bisa masuk. Bisa langsung scan wajah aja. Yang ada di jalur nomor 2 itu adalah kereta api Sembrani tambahan Sembrani Pagi ya, atau kita sebut saja sebagai Sembrani Lebaran teman-teman. Nah, dia berangkatnya pagi banget ya, jam 5 lebih 25 dari stasiun Surabaya Pasar Turi, menggunakan armada kereta eksekutif mild steel dan juga membawa satu kelas priority. Ya, rangkaian kereta api Harina Pagi sudah masuk di jalur nomor 1 ya teman-teman. Untuk dari susunan rangkaian paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta premium 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta premium 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, dan yang paling belakang kereta pembangkit.
Kereta api Sembrani tambahan sudah diberangkatkan ya teman-teman. Dan di stasiun Surabaya Pasar Turi juga ini ada depo kereta, tempat penyimpanan sarana-sarana kereta yang sedang tidak digunakan ya. Di area sebelah sini dan di area belakang sana. Sekarang saya akan ke depan dulu mau lihat lokomotifnya. Karena saya duduk di kereta kelas eksekutif di belakang. Jadi kita lihat ke arah depan dulu ya teman-teman. Untuk lokomotif kereta api Harina pagi kali ini adalah CC 206-1375 Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, jadi kalau CC ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan, dapat dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Lalu 13 tahun pertama dinas di 2013, 75 nomor absennya dan Depo Induk CPN. Merupakan rumah dari lokomotif ini di Depo Cipinang atau Daup 1 Jakarta. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 4, kursi nomor 13B. Jadi dapat single seat area paling depan ya teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Nah, di sini. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Harina pagi yang akan saya naiki menuju ke kota Bandung. Sebelum itu saya mau share dulu sedikit seputar perjalanan kereta api Harina yang saya ketahui. Untuk kereta api Harina mulai dioperasikan oleh PT KAI pada tanggal 20 Mei tahun 2003. Dan semula kereta api Harina ini melayani rute perjalanan dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Semarang Tawang saja. Lalu pada tanggal 21 Mei 2013, kereta api Harina ini secara resmi diperpanjang rutenya menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di tanggal yang sama juga, kereta api Harina pagi dihapuskan sehingga ada perjalanan kereta Harina malam saja. Lalu untuk kali ini, perjalanan kereta api Harina sejak tanggal 1 Februari 2025 atau bertepatan dengan GPK terbaru, terdapat lagi kereta api Harina pagi dan juga kereta api Harina malam. Sehingga untuk teman-teman yang dari arah Surabaya, Semarang mau ke Bandung ataupun juga sebaliknya, ada alternatif pilihan yang lain. Nah, untuk kereta api Harina ini terdapat 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas premium dengan harga tiket di kisaran Rp340.000 sampai dengan Rp410.000. Lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket Rp580.000 sampai dengan Rp730.000. Nah, lalu untuk kereta api Harina pagi dijadwalkan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 10 jam lebih 30 menit, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Bandung pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk saya pribadi, kereta api Harina pagi ini cocok banget bagi kalian yang mau dari arah Surabaya menuju ke Bandung, baik di kelas eksekutif yang nyaman ataupun juga ingin yang lebih murah bisa naik kereta kelas premium karena dengan selisih harga tiket yang tidak terpaut jauh dengan kereta api Pasundan keberangkatan jam 5 pagi dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong. Nah, kereta api Harina ini jadi opsi yang lebih bagus. Kenapa? Karena berangkat dari Surabaya nggak sepagi Pasundan yang jam 5, lalu tiba di Bandung juga sekitar 3 jam lebih awal. Dan ini adalah peta rute perjalanan kereta api Harina. Diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti di stasiun Lamongan, Babat Bojonegoro, Cepu Ngrombo, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikampek, Purwakarta, Sasak Saat, Padalarang, Cimahi, dan berakhir di stasiun Bandung. Nah, kalau pemberhentian di stasiun Sasak Saat ini hanya untuk bersilang saja ya, tidak naik turun penumpang.
Tepat sesuai dengan jadwal pukul 5:50 waktu Indonesia Barat, kereta api Harina sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Bandung dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif nomor 4 sudah mulai ramai banyak penumpang ya teman-teman. Walaupun perjalanan kereta api Harina pagi menurut saya jamnya cukup pagi banget, tapi ternyata penumpangnya rame. Cocok juga ya perjalanan kereta api Harina pagi ini bagi kebanyakan orang. Ya, kita nikmati perjalanan dengan kereta api Harina. Nanti juga yang seru dari perjalanan kereta ini, kita bisa lihat pemandangan pantai utara Jawa, ditambah lagi jalur pegunungan dari arah Purwakarta menuju ke arah Bandung. Pada pukul 06:18, kereta api Harina pagi yang saya naiki telah tiba di stasiun Lamongan. Ini pemberhentian pertama setelah kereta api Harina diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang saya lihat penumpang Lamongan di kereta api Harina ini cukup ramai ya teman-teman. Ada yang naik di kereta kelas eksekutif, premium juga banyak. Mantap sih Harina pagi. Waktu menunjukkan pukul 6:41, kereta api Harina telah tiba di stasiun Babat. Ini ada beberapa orang yang naik di kereta eksekutif 4 dan ada juga beberapa orang yang naik di kereta-kereta depan ya teman-teman. Nah, untuk stasiun Babat ini masih memasuki Kabupaten Lamongan. Bahkan apabila saya lihat stasiun Babat dan stasiun Lamongan yang asli, bangunannya itu lebih besar stasiun Babat ya. Dan kalau kebanyakan kereta-kereta yang berhenti di stasiun Babat ini merupakan kereta-kereta kelas campuran dan juga full ekonomi. Apabila kereta macam Argo Bromo Anggrek dan kereta api Sembrani yang full eksekutif, kalau nggak salah nggak berhenti di stasiun ini teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 7:09. Kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Bojonegoro dan yang naik rame banget terutama di kereta-kereta depan ya teman-teman. Pada kereta eksekutif 4 kali ini saya mendapatkan kode armada K101838 SDT. K1 adalah kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 18 tahun pertama dinas di 2018 dan 38 nomor urutannya SDT. Kepemilikan adalah Deposito Topo. Nah, untuk rangkaian kereta api Harina pagi ini rollingan dengan rangkaian kereta api Mutiara Selatan. Jadi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Bandung digunakan sebagai kereta api Mutiara Selatan, lalu setibanya di Bandung dirubah menjadi kereta api Harina pagi. Dari Bandung ke Surabaya Pasar Turi, lalu keesokannya digantikan dengan kereta api Harina pagi lagi menuju ke arah Bandung. Setibanya di Bandung, nanti rangkaian kereta ini bakal jadi kereta api Mutiara Selatan lagi teman-teman. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode train mark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Dan kereta api Harina pagi di GAPK terbaru, GAPK 2025, bisa melaju di kecepatan 120. Sehingga perjalanan yang semula 11 jam setengah bisa dipangkas menjadi 10 jam setengah. 44 adalah berat maksimalnya 44 ton dan 10 adalah tipe Bugiato roda K10.
Waktu menunjukkan pukul 7:40, kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Kita sudah memasuki Daop 4 Semarang ya teman-teman. Jadwal pemberhentian kereta api Harina di stasiun Cepu ini selama 5 menit ya teman-teman, dari 7.41 sampai dengan 7.46. Nah, setahu saya juga di stasiun Cepu ini kadang ada pergantian masinis. Jadi masinis-masinis dari Surabaya diganti di stasiun Cepu, dan dari Cepu akan bawa keretanya ke arah Surabaya. Tapi kayaknya nggak semua kereta juga sih. Untuk bentukan bugi K10 kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi bugi yang sama juga seperti pada kereta New Generation terbaru. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8:40, kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Ngrombo, Kabupaten Grobogan. Yang saya suka dari stasiun Ngrombo ya teman-teman, ini kan ruang tunggu ya. Di atas itu ada ruang tunggu lagi. Jadi kalau misalkan kalian naik dari stasiun ini, terus bisa nangkring dulu di atas sambil lihat kereta-kereta yang lewat, kayaknya bakal cakep banget. Nah, untuk stasiun Ngrombo ada 2 bangunan ya. Ini kayak bangunan yang lebih baru, dan itu bangunan yang lebih lama atau bangunan heritage-nya. Tuh, lagi pada nongkrong di atas, lihat kereta ya ke bawah. Kayaknya seru banget teman-teman. Di Ngrombo juga ini tuh terdapat workshopnya milik Kemenhub. Jadi di workshop Kemenhub ini ada beberapa kereta-kereta langka, macam lokomotif CC 300. Terus ada juga kereta spesial yang terparkir tuh di sana. Itu kereta mewah banget loh teman-teman. Pernah di-review tuh sama Mas Andriawan Pratikto kalau nggak salah. Sekarang ini kereta api Harina melintas di petak Karangjati Gubug ya teman-teman. Dan inilah lokasi yang waktu itu terdapat banjir besar mengakibatkan relnya ambles. Nah ini nih yang ada genangan air ini teman-teman. Ini kan tanggul ya dulunya, terus tanggulnya jebol dan relnya itu sampai recovery-nya sekitaran 2 mingguan gitu. Bahkan di sini ada posko juga ya. Tuh. Kayaknya di sini bakal jadi titik rawan banjir deh. Jam 9:31 kita memasuki stasiun Semarang Tawang ya. Ini lambatnya sekitar 6 menit teman-teman, karena harusnya jam 9:32 keretanya berangkat. Seharusnya tiba di sini 9:25. Ini efek karena adanya batas kecepatan di antara stasiun Karangjati Gubug tadi. Harusnya kereta ngebut, jalan pelan, berefeknya keterlambatan ya. Ya, sekarang jam 9:33, berhenti sebentar ya. Udah mau berangkat lagi teman-teman karena udah telat. Tadi saya jajan dulu di sini, lumayan kita jajan gorengan. Nah, stasiun Semarang Tawang ini menjadi stasiun besar di kota Semarang untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Seperti kereta-kereta Argo, mulai startnya di stasiun ini, macam Argo Sindoro, Argo Merbabu, dan juga kereta api Argo Muria. Kereta Argo Bromo Anggrek, Sembrani, dan lainnya juga berhenti di stasiun ini ya teman-teman. Pukul 9:35, kita berangkat dari stasiun Semarang Tawang, lambat sekitar 3 menitan ya.
Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 34 menit. Kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Pekalongan. Yang naik turun di stasiun ini lumayan ramai juga teman-teman. Untuk stasiun Pekalongan memang melayani banyak sekali pemberhentian kereta api jarak jauh. Banyak juga kereta Argo yang berhenti di stasiun ini, macam kereta Argo Merbabu, Argo Sindoro, Argo Anjasmoro, terus Argo Muria juga berhenti di stasiun ini. Pada pukul 11 lebih 16 menit ya, kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Ini awal sekitaran 3 menit dari jadwal seharusnya. Berhenti secara normal di Tegal ini 5 menit teman-teman. Dengan awalnya 3 menit berarti total berhentinya bakalan 8 menitan. Nah, untuk stasiun Tegal ini masih memasuki Daop 4 Semarang. Dan setelah Tegal nanti kita bakal lewat ke stasiun Brebes yang sudah memasuki Daop 3 Cirebon. Bisa dibilang stasiun Tegal ini merupakan stasiun perbatasan Daop sih. Nah, teman-teman lihat ya, untuk di kereta kelas premium aja ini tuh rame banget sama penumpang. Kereta restorasi di M1 stainless steel ini udah lumayan banyak tempat duduk ya teman-teman untuk kita menikmati hidangan. Jadi di kereta restorasi itu ada seat yang 22 dan juga ada yang satu kayak gini ya untuk 2 orang. Di bawahnya juga udah ada colokan listrik. Tuh. Di stasiun Tegal juga terdapat perpecahan jalur. Yang kita lewati adalah percabangan menuju arah Cirebon Cikampek. Dan ada jalur single track di sebelah sana ya teman-teman. Itu merupakan jalur menuju ke arah Selawi dan juga ke arah Perupuk. Sekarang saya sudah memesan satu menu makanan ya. Ini adalah nasi ayam geprek. Saya udah lama gak naik kereta jarak jauh dan udah hampir sebulan juga gak makan nasi ayam geprek di kereta ya teman-teman. Sekarang harganya Rp44.000 dan bentukannya kayak gini. Dalam satu porsi ada satu porsi nasi, ada tahu isi, ada ayam gepreknya juga dan 2 potong timun. Kita juga dikasih alat makan. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Wow, si sambalnya ini kelihatan banget ya, full rawit, jadi berasa cukup pedas teman-teman. Baru suapan pertama dengan sedikit sambal aja udah berasa pedasnya. Wah.
Nah, selain ruang makan yang ada di area sebelah sini, di sini juga ada fasilitas musola ya teman-teman. Untuk musola bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sana juga ada kelengkapan lain untuk sholat. Terus di sini ada sendal untuk kita ngambil wudhu. Ada ruang kru dan juga ruang operator. Sekarang kita melintas di Cirebon Perujakan ya teman-teman. Disinilah pertemuan jalur antara lintas utara dan juga lintas tengah dari Purwokerto Kroya. Kalau percabangan yang lagi dilewatin, ini percabangan dari arah Semarang ya. Itu dia tuh, rel dari arah Purwokerto dan Kroya. Itu lagi ada kereta Bengawan nampaknya. Kereta Bengawan dari Pasar Senen tujuan Purwosari. Waktu menunjukkan pukul 12:10. Kereta api Harina yang saya naiki kini telah tiba di Daop 3 Cirebon, stasiun Kejaksaan ya. Nah, stasiun Kejaksaan ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Dan ternyata di stasiun Cirebon Kejaksaan kita menyusul kereta lain, yaitu kereta api Sembrani Tambahan. Ini Sembrani Tambahan berangkat dari Surabaya Pasar Turi 25 menit lebih awal ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Sembrani Tambahan merupakan kereta tambahan edisi Lebaran ataupun juga di masa-masa libur panjang seperti Natal Tahun Baru gitu. Di stasiun Cirebon ini ada pengisian air untuk tangki toilet ya teman-teman. Dan biasanya juga ada pergantian kru seperti pergantian kondektur serta polsuska. Kadang juga teknisi diganti di stasiun Cirebon teman-teman. Tepat sesuai dengan schedule pukul 12:17. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Dikirain Sembraninya udah nyampe mana gitu teman-teman. Taunya kesusul juga ya di Cirebon. Karena statusnya kereta api Harina pagi ini reguler, sedangkan itu kereta tambahan. Makanya disusul di stasiun ini. Ini udah persiapan masuk Cikampek ya. Kita putar dulu untuk kursinya. Nah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:43. Kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Cikampek. Kita memasuki area Daop 1 Jakarta ya teman-teman. Di stasiun Cikampek ini lagi ada yang perawatan rel ya. Lagi dipecok tanahnya. Kereta api Harina dijadwalkan berhenti di stasiun Cikampek ini selama 26 menit. Untuk normalnya berhenti di stasiun Cikampek dari jam 13:46 waktu Indonesia Barat dan berangkat lagi jam 14:12 waktu Indonesia Barat. Stasiun Cikampek ini adalah salah satu stasiun besar di Daop 1 Jakarta, sekaligus juga penghujung Daop 1 di area sebelah timur. Yang baru saja melintas itu kereta berantas tambahan dari Pasar Senen tujuan ke Stasiun Blitar. Untuk perjalanan kereta api Harina berhenti di Stasiun Cikampek cukup lama karena memang di sini ada proses perpindahan haluan lokomotif ya. Tadi itu lokomotif dari Surabaya ada di sebelah sana dan akan berbalik arah.
Jadi yang semula susunan rangkaiannya di depan itu lokomotif, di belakangnya ada kereta kelas premium, sehingga berganti ya. Jadi ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit nanti ada kereta eksekutif 4, 3, 2, 1. Lalu di belakang kereta eksekutif 1 ada kereta restorasi dan kereta premium 4, 3, 2, 1. Ini banyak sekali penumpang kereta Walahar ya teman-teman. Dan di Cikampek sekarang mulai turun hujan. Hujannya itu lumayan deras. Jadi kayaknya bakal susah untuk rekam ke depan, rekam lokomotifnya dipasang ya. Ini asli hujan deras banget. Asli teman-teman, ini hujannya derasnya pakai banget. Bahkan ini nih di bawah tuh kan udah ada kanopi ya, tapi airnya itu sampai ke arah sini loh, sampai arah ke peron sebelah sini. Saya mau masuk ke dalam kereta karena ini udah jam 14 lebih 6 menit, tapi kalau ke sana basah juga nih. Bismillah. Wah. Gila, cuman berapa detik udah langsung basah kuyup saya. Udah kayak yang mandi coba. Salah satu kekurangan ya dari sambungan tipe karet teman-teman, apabila hujan deras, ini tuh ada yang netes-netes. Si airnya masuk ke dalam. Dan ini tuh licin, jadi kalian kalau misalkan hujan deras, keretanya kayak gini, mau nyebrang ke sambungan itu mesti hati-hati banget ya. Karena menurut saya sambungan antar kereta ini menjadi salah satu bahaya kalau misalkan lantainya licin banget. Tepat sesuai dengan schedule pukul 14:12 diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek ya. Dan setelah berangkat dari Cikampek juga, kita akan berbelok menuju ke arah sebelah kanan. Nah, tadinya kereta api Harina itu berjalan di jalur sebelah sana, teman-teman. Dari lintas utara, Semarang, Cirebon, Cikampek. Di sini belok ke kanan ke arah Cikampek, Purwakarta, Bandung. Sekarang ini perjalanan kereta api Harina yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Nah, jadi kereta eksekutif 4 posisinya itu jadi paling dekat dengan kereta pembangkit dan juga lokomotif. Sehingga ini dari tadi
lokomotifnya itu terus-terusan semboyan 35, puong, puong, puong. Salah satu nih keseruan apabila kalian naik kereta dan di dekat dengan lokomotif. Pukul 14 lebih 30 menit ya, kita memasuki stasiun Purwakarta. Itu dia penumpang yang naik dan penumpang yang turun dari kereta api Harina di stasiun Purwakarta. Lumayan ya teman-teman, karena Purwakarta ini memasuki kabupaten yang cukup besar dan di sini juga ada keberangkatan kereta seperti kereta api lokal Walahar dan juga kereta lokal Garut Cibatuan. Untuk kereta api Parahyangan dengan rangkaian Pandalungan ini, dia membawa dua kelas layanan. Ada kereta kelas priority dan juga kereta kelas eksekutif. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Harina di kereta kelas eksekutif. Menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Dari segi desain interior, desainnya ini bagus, kelihatan simple, elegan, dan juga eye-catching ya teman-teman. Dan konfigurasi kursinya ada dua di kiri dan juga dua di sebelah kanan. Lalu dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada tirai, namun apabila di kursi single seat atau kursi-kursi ujung, ini tidak ada tirai dan digantikan dengan kaca film yang lebih buram. Nah, di sini juga ada lampu baca teman-teman, masih menyala dengan normal ya. Dan dari legroom kereta kelas eksekutif udah tentu lega seperti ini. Di sini ada kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpen barang-barang kecil. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Di sini ada meja kecil juga untuk nyimpen barang-barang kecil, cup dan lain-lain. Di bawahnya ada dua buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di sebelah sini ada tombol reclining ya, yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan dan juga bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet di kereta api Harina Eksekutif Stainless Steel ini ada di satu sisi ruangan ya. Ada toilet 1 dan juga ada toilet 2. Toilet 1 toilet pria dan toilet 2-nya toilet wanita. Dari segi luas sudah leluasa, lalu ada juga cermin yang lumayan gede. Terus ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, gantungan untuk pakaian, dan klosetnya sudah kloset duduk. Di sini ada tombol flush untuk membilas, lalu ada juga jet shower. Di sini ada pegangan dan juga ada pewangi ruangan. Ini adalah jembatan Cisomang, teman-teman. Jembatan dengan konstruksi tertinggi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15 lebih 22 menit. Kereta api Harina yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Sasak Saat, yaitu stasiun kecil yang ada
di Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau ke Sasak Saat, saya ini suka nostalgia banget karena inget zaman dulu di sekitaran tahun 2015-2016-an sering banget ke sini ketika waktu libur kuliah ya teman-teman, bersama dengan teman-teman rail fans lainnya. Tuh, stasiun Sasak Saat. Jadi memang untuk stasiun Sasak Saat ini salah satu stasiun yang memorable banget untuk saya pribadi. Stasiun Sasak Saat ini bukan stasiun untuk naik turun penumpang kereta api Harina ya teman-teman. Kalau nggak salah di sini masih melayani penumpang kereta lokal saja, kereta lokal Garut Cibatuan. Karena di stasiun Sasak Saat, kereta api Harina pagi akan tunggu bersilang dengan kereta api Papandayan dari Garut tujuan ke Gambir. Salah satu alasan saya dulu sering banget ke stasiun Sasak Saat ini karena di sini bener-bener cuacanya itu asri banget. Kalian bisa lihat ya, area depan stasiun ini udah hijau-hijau. Tuh, emplasmennya juga berbelok ke sana ya teman-teman. Pukul 15:38 kita berangkat lagi dari stasiun Sasak Saat ya teman-teman. Berhenti di sini lumayan lama, 20 menitan.
sekarang ini perjalanan kereta api Harina yang saya naiki sesaat lagi akan tiba di stasiun Padalarang. Setelah dari Padalarang akan berhenti kembali di stasiun Cimahi, lalu stasiun Bandung. Kurang lebih kita akan tiba di tujuan akhir sekitaran 20 menit ke depan. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Harina kali ini. Yang pertama, kereta api Harina merupakan kereta yang menghubungkan kota Surabaya dan juga kota Bandung via jalur utara lewat ke Bojonegoro, Semarang, Cirebon, Cikampek, dan juga ke arah Purwakarta, Bandung. Lalu dalam setiap harinya ada 4 keberangkatan kereta api Harina. Ada 2 keberangkatan pagi dan juga ada 2 keberangkatan malam. Ya, jadi untuk kereta api Harina sekarang ini setiap harinya ada 2 keberangkatan dari Surabaya dan juga 2 keberangkatan dari arah Bandung. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin naik kereta api Harina, sekarang ini ada pilihan perjalanan kereta Harina pagi dan juga kereta malam. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk kereta api Harina sendiri terdapat 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas premium dengan harga tiket Rp350.000 sampai dengan Rp410.000. Dan yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket di kisaran Rp580.000 sampai dengan ke Rp730.000. Sudah menggunakan armada kereta stainless steel generasi pertama yang memang sudah menjadi standar kereta yang nyaman saat ini. Nah, untuk saya pribadi sekarang duduknya di kereta eksekutif 4 dan di kereta eksekutif 4 ini menurut saya dari guncangannya lumayan oke, bisa dibilang halus. Namun kalau misalkan di jalur Purwakarta Bandung memang terasa banget goyangannya, sangat berbeda ketika tadi kereta ini melaju kencang dari arah Surabaya menuju Cikampek. Lalu dari segi peredam suara, ya peredam suaranya normal-normal aja sih teman-teman. Tapi apabila dibandingkan dengan kereta terbaru atau kereta new generation, kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ini masih bisa dibilang cukup berisik. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan, AC-nya ini menurut saya adem banget. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun, bahkan di beberapa waktu saya rasa ini AC-nya dingin banget gitu loh. Untuk perjalanan kereta api Harina juga bisa menjadi alternatif apabila teman-teman ingin naik kereta dari arah Surabaya menuju ke Bandung. Selain keberangkatan di Surabaya Gubeng, teman-teman bisa mengambil alternatif perjalanan kereta api Harina ini dengan nuansa lewat jalur utara, bisa menikmati pantai dan juga bisa menikmati pegunungan di antara stasiun Purwakarta sampai dengan ke arah stasiun Padalarang. Sehingga untuk teman-teman yang mau naik kereta api dari arah Surabaya menuju ke arah Bandung, kini ada tambahan pilihan perjalanan. Karena sebelumnya apabila teman-teman ingin naik kereta api dari arah Surabaya ke Bandung, hanya terdapat kereta api Pasundan dan juga kereta api Argo Wilis. Nah, kereta api Harina ini menurut saya jadi opsi terbaik karena untuk kereta api Argo Wilis, teman-teman tahu harga tiketnya itu udah ugal-ugalan banget, bahkan bisa mencapai Rp840.000, harga yang sangat tinggi. Lalu apabila teman-teman naik kereta api Pasundan, kalian sudah tahu juga dengan harga tiket 300 ribuan, keretanya nggak nyaman. Ini muncul kereta api Harina dengan kelas layanan eksekutif dan juga kereta premium. Dengan harga Rp350.000 yang tidak terlalu jauh dengan kereta api Pasundan, sudah mendapatkan kereta yang jauh lebih nyaman dan juga kereta yang jauh lebih cepat. Kalau kereta kelas eksekutifnya ya mirip-mirip seperti Argo Wilis, tapi dengan harga tiket yang lebih bersahabat. Hanya saja untuk jam keberangkatan kereta api Harina ini terbilang cukup pagi, jam 5:50 waktu Indonesia Barat, tapi jam ketibaannya di kota Bandung menurut saya udah enak banget sebelum 4:30 sore. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Harina kali ini. Keretanya recommended banget dan kereta api Harina dari segi okupansi saya rasa udah bagus banget. Banyak sekali kursi yang terisi di kereta eksekutif 4, bahkan di kereta kelas premium tuh rasa-rasanya hampir full teman-teman. Sesaat lagi kita akan tiba di kota Bandung, stasiun Bandung, jadi kita siap-siap dulu ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia.
Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tepat sesuai dengan jadwal ya, 16.20 kita tiba di stasiun Bandung. Wah, di Bandung juga udah mulai gerimis. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya selama kurang lebih 10 jam setengah perjalanan, sekarang ini saya sudah tiba di kota Bandung, stasiun Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.